Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Konita dengan NIM 2207010045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penulisan proposal saya yang berjudul Efikasi Diri Mahasiswa Manajemen dalam Menghadapi Tantangan Akademik selama mengikuti program MBKM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pendidikan yang merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh individu dalam mempersiapkan diri menghadapi persaingan sosial. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sebagaimana dijelaskan oleh Saputra, untuk mencapai standar pendidikan yang tinggi, universitas perlu mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif sesuai dengan kurikulum. Kurikulum sebagai perangkat mata pelajaran yang disusun oleh lembaga pendidikan telah mengalami beberapa perubahan di Indonesia, termasuk kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kemudian perubahan kurikulum di perguruan tinggi dilakukan secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Program MBKM yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Namun, mahasiswa menghadapi tantangan dalam mengubah nilai dan mengelola waktu yang dapat menyebabkan stres akademik. Penelitian menunjukkan bahwa efikasi dari mahasiswa berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, di mana keyakinan individu terhadap kemampuannya dapat mempengaruhi cara mereka menghadapi stres dan mencapai tujuan akademik. Kemudian rumusan masalahnya, berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu bagaimana efikasi diri mahasiswa manajemen dalam menghadapi tantangan akademik selama mengikuti program MBKM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis pengaruh efikasi diri mahasiswa manajemen terhadap kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan akademik selama mengikuti program MBKM. Kemudian efikasi diri menurut Bandura adalah penilaian individu terhadap kemampuannya dalam menjalankan tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi rintangan. Proses kognitif yang mendasari efikasi diri mencerminkan keyakinan seseorang akan kontrol yang dimilikinya terhadap tindakan dan hasil di lingkungannya. Kemudian efikasi mencerminkan penilaian kemampuan diri. Tinggi rendahnya efikasi diri ini berpengaruh pada motivasi individu untuk bertindak, terutama ketika tujuan yang ingin dicapai jelas. Bandura sendiri menekankan bahwa keyakinan individu terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas menentukan usaha dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Dengan demikian, efikasi diri dapat dianggap sebagai sumber daya penting dalam pengembangan diri yang mendorong individu untuk mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Kemudian untuk tantangan akademik, yaitu hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa selama proses belajarnya. Dalam program MBKM, mahasiswa manajemen dihadapkan pada tantangan akademik yang menentukan efikasi diri yang efektif, yaitu kemampuan untuk mengatur dan melakukan tindakan untuk mencapai tujuan akademik. Efikasi diri ini mempengaruhi kemampuan kognitif, motivasi, dan pengambilan tindakan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, sehingga menjadi faktor penting dan keberhasilan akademik. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami dunia dari perspektif subjek yang mengalami secara langsung. Kemudian untuk fokus penelitiannya itu kepada mahasiswa manajemen yang mengikuti program MBKM yang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian untuk partisipan penelitiannya, mahasiswa dan mahasiswi manajemen yang mengikuti program MBKM di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kemudian metode penelitian, kemudian teknik pengumpulan data menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk observasi itu melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memahami keadaan yang sebenarnya dari variabel yang sedang diteliti. Kemudian untuk wawancara itu melibatkan interaksi langsung dengan semua pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini berguna untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen atau sumber tertulis seperti laporan, catatan, buku, dan arsip. Kemudian teknik
teknik untuk analisis datanya itu ada 4, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi kesimpulan. Untuk pengumpulan data itu mengumpulkan data di lapangan baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Kemudian untuk reduksi data itu proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari dokumen tertulis yang diperiksa. Kemudian untuk yang ketiga itu penyajian data, yaitu proses menemukan suatu makna dari kata-kata yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan logis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana, namun akan menjadi selektif sehingga bisa lebih mudah dipahami. Kemudian untuk yang keempat itu verifikasi kesimpulan, yaitu mencari data-data lain agar mendukung kesimpulan tersebut serta mengecek ulang data-data yang telah diperoleh. Kemudian untuk teknik pemantapan data yaitu menggunakan triangulasi. Triangulasi ini dilakukan dengan menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara mendalam kepada mahasiswa atau dengan mahasiswa dan observasi partisipatif dalam kegiatan MBKM serta analisis dokumen terkait program. Dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efikasi di mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dalam penelitian ini juga turut menerapkan etika penelitian. Ada 4 etika penelitian, yaitu prinsip kejujuran, integritas, menghormati hak privasi subjek penelitian, dan menghindari plagiat atau penyalahgunaan data. Untuk yang pertama, prinsip kejujurannya itu peneliti harus bersikap jujur dalam semua tahapan penelitian, mencakup pelaporan data dengan akurat tanpa mengubah atau menyembunyikan informasi yang tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh. Kemudian integritas, peneliti menjaga kejujuran dan keberanian dalam penelitian serta tidak melakukan manipulasi data atau hasil penelitian untuk memenuhi kepentingan pribadi atau institusi. Kemudian yang ketiga adalah menghormati hak privasi subjek penelitian, yaitu peneliti harus memastikan bahwa hak privasi subjek penelitian dijaga dengan baik. Dan yang keempat, menghindari plagiat atau penyalahgunaan data, yaitu menjauhkan diri dari segala bentuk plagiat dengan menghormati hak cipta orang lain dengan memberikan pengakuan yang tepat atas karya yang dihasilkan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang sopan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.